Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya? Jadi kita nggak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya, kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai nggak? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Sekali lagi sama-sama katakan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan
hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu
Namamu Raja atas segala raja. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu yang hidupkanku, kemurahan-Mu yang peliharaku Tuhan. Dan biarkan ku menyembah, biar ku memuji nama-Mu Yesus. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Dan sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, sama-sama katakan, Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari terus menyembah Tuhan. Engkau Yesus sahabat kami, yang bawa segala yang tak mungkin menjadi mungkin. Kau Allah sumber kedamaian, yang membuat kami tinggal tentram, sebab kami memiliki-Mu Tuhan. Sebab kami memiliki-Mu Tuhan. Haleluya. Ya ralabana, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, laba, 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 las. Ya ralaba, laba, 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 las. Sekarang penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan yang rindu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhkan setiap mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Ya ralaba, ya ralaba, laba, 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 ya ralaba, laba, laba. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapa raladas. Ya ralaba, laba, laba, sikira tatama ralaba, laba, laba, las. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadir-Mu
bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sekali lagi, Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, Kau mengenal hatiku, hampa batinku tanpa hadir-Mu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Jemaat sama-sama katakan, rasa di jiwa, amin. Amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan ku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu
senang kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami senang kami punya waktu dan Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk waktu bersama dengan Tuhan. Kami menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mengecap dan melihat bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan memelihara kami. Tiba saatnya kami mau baca firman-Mu, biar firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya kami lakukan Tuhan, tetapi firman-Mu juga kami pelihara dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan saudari Hana. Oke, untuk malam hari ini kita baca Kejadian pasal yang ke-26 ya. Kejadian pasal yang ke-26. Ya, minta tolong saudari Hana untuk memberikan urutan pembacaan ya. Kejadian pasal yang ke-26. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul di doa malam kali ini. Untuk bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Untuk urutan pembacaan dapat dilihat di kolom chat, berikut saya bacakan. Yang pertama ada Bapak Gembala, yang kedua ada Ibu Gembala, yang ketiga Pak Hezekiah, yang keempat Ibu Bernike, kelima Saudari Hana, keenam Saudari Grace Angela, ketujuh Saudari Adel, kedelapan Saudara Filmon, kesembilan Saudara Jeffrey, kesepuluh Bapak Chris, dan yang ke-11 Ibu Belinda. Masing-masing membacakan 2 ayat. Ya, Kejadian pasal yang ke-26 saya akan bacakan ayat yang pertama dan kedua. Dipersilakan. Sebentar. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Boleh langsung Pak Hezekiah. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya.
Dipersilakan Saudari Grace Angela. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi pemerintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Dipersilahkan Saudari Grace Angela. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamailah sumur itu Sheba, sebab itu nama
Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat, anak Elot, orang Het, menjadi istrinya. 35. Kemudian permen itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Amin. Ya amin, puji Tuhan. Semuanya bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, kita sudah baca firman Tuhan. Hari ini Ibu Gembala sedang ada pelayanan di Pakuan Mall, jadi tidak bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya, kita akan ada berkat firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada malam hari ini kepada jemaat Tuhan. Coba kita buka pada dalam ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 26, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama dalam Kejadian pasal 26. Firman Tuhan hanya kalimat yang pertama yang saya ingin bacakan, bahwa maka timbullah kelaparan di negeri itu. Nah, lucunya adalah kelaparan yang timbul di sebuah negeri itu. Negeri itu ialah tanah Kanaan. Tanah di mana Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel di kemudian hari bahwa itu adalah tanah perjanjian. Kenapa? Karena di dalamnya banyak susu dan madu. Nah, kita lihat tanah yang Tuhan akan janjikan sebagai tanah perjanjian, di mana katanya tanahnya subur dan sebagainya, tetapi justru di tanah itu ternyata timbul kelaparan. Nah, jadi satu hal yang kita harus tahu, bahwa sebenarnya berkat, kembali lagi saya selalu katakan bahwa berkat kita bukan tergantung kepada jenis pekerjaan kita. Oleh karena itu tidak usah takut dan tidak usah merasa terusik ketika kita merasa ada orang-orang yang ingin mengambil berkat kita, mengambil, katanya orang-orang luar sana, mengambil rezeki kita. Kenapa? Karena berkat tidak akan pernah tertukar. Kita tahu sendiri bahwa tanah Kanaan di dalamnya timbul kelaparan, tetapi di kemudian hari tanah itu disebut adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mana mungkin tanah yang sebelumnya itu ada bencana kelaparan. Kalau secara geografis tanah Kanaan itu juga, dan iklim di sana itu tidak menguntungkan bagi tanah itu menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa berkat kita itu betul-betul berasal daripada Tuhan. Kita tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Berkat tidak hanya bicara tentang materi, tetapi bicara tentang yang lebih luas daripada itu. Kesehatan dan kekuatan. Berkat perlindungan dalam kehidupan kita. Tidak usah takut tentang kutuk. Kenapa? Karena kutuk telah dipatahkan. Saya diberkati Tuhan, saya mendapatkan sebuah pemahaman bahwa di dalam firman Tuhan ada dua janji yang Tuhan berikan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, katanya, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi mau itu kelihatannya sial, mau itu kelihatannya tidak baik, mau itu awalnya kelihatannya wah ini nggak benar dan sebagainya, saya tidak akan bisa diberkati, saya tidak akan bisa mendapatkan hasil yang baik dari tempat ini, dari momen ini, dari waktu ini. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk datangkan kebaikan, firman Tuhan katakan. Nah, kuncinya adalah di mengasihi Tuhan. Jadi siapa yang mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya tidak akan pernah masuk di dalam kesialan maupun malapetaka. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Mata kita bahwa kita itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita asal kita mengasihi Tuhan. Nah, jadi apa yang kita bisa dapat dari Kejadian pasal yang ke-26? Perhatikan baik, yang pertama, Kejadian 26 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, katanya. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini. Perhatikan baik, firman Tuhan bilang, sebagai orang asing. Sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Engkau tidak perlu, kita
sekitar kita. Makanya firman Tuhan katakan kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena walaupun kita berbeda, kita juga akan diberkati kok. Firman Tuhan katakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Anda tidak perlu menjadi sama dengan dunia ini. Kalau orang lain kita lihat diberkati karena mereka mencuri, ya nggak apa-apa. Kalau orang lain kita lihat diberkati karena mereka melakukan, kok semakin melakukan dosa semakin kayaknya banyak duitnya, nggak apa-apa. Tetapi kewajiban kita adalah untuk tidak meniru apa yang mereka lakukan. Kenapa? Tetap tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Kenapa? Perhatikan baik, maka aku akan menyertai engkau. Justru ketika kita menjadi orang asing di negeri ini, maka penyertaan Tuhan itu ada. Justru ketika kita dare to be different, kita berani untuk menjadi berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau mereka bikin dosa tapi mereka kayaknya banyak duit, oh saya kok nggak bikin dosa tapi kayaknya nggak banyak duitnya. Ingat, hidup ini gak hanya bicara tentang uang, tetapi hidup ini bicara tentang yang lebih luas daripada materi tersebut. Firman Tuhan bilang, aku akan sertai engkau. Apa yang lebih hebat daripada penyertaan Tuhan? Apa yang lebih hebat daripada penyertaan Tuhan? Dan firman Tuhan katakan, kalau ada penyertaan, sudah pasti ada berkat. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Justru Tuhan bilang, tetap aja kamu di sini, nggak usah rubah identitasmu. Kamu tetap harus menjadi orang asing. Dan perhatikan baik, penyertaan dan berkatku akan membuat engkau menerima seluruh negeri ini di tangan. Itu kan luar biasa. Dan firman Tuhan bilang, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Jadi apa poin yang pertama yang saya mau bagikan? Tetaplah percaya di tengah kekeringan. Maka timbullah kelaparan katanya di negeri itu. Tetapi justru firman Tuhan bilang, kamu harus tetap menjadi orang asing. Kamu tidak boleh sama dengan dunia ini. Kenapa? Karena penyertaan dan berkatku ada untuk mereka yang tetap memilih menjadi orang asing. Jadi tetaplah percaya di tengah kekeringan. Nah yang kedua, Kejadian 26 ayat yang ke-12 coba kita baca. Saya lagi terima kasih saudari Hana yang sudah membantu. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, firman Tuhan katakan, dan dalam tahun itu juga ada di tempat masing-masing, katakan bersama, sekarang. Ya, sekarang. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Itu adalah kesempurnaan. Saya selalu berdoa bahwa engkau Tuhan memberkati kita dengan berkat yang sempurna. Ya ini akan mendapati hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu akan membawa kita kepada dimensi 100 kali lipat. Berkat Tuhan yang sempurna. Sebab kita diberkati Tuhan. Bagaimana cara diberkati Tuhan? Balik lagi ke yang tadi saya bacakan. Kita harus mengasihi Tuhan. Supaya dia selalu bekerja dalam segala hal. Dan dia berikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tidak pernah timbul dalam hati. Dan tidak pernah kita dengar di telinga sebelumnya. Itu firman Tuhan katakan. Jadi perhatikan baik, firman Tuhan bilang, dan menaburlah Ishak, katanya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Balik lagi ayat 1, firman Tuhan bilang, tanah telah terjadi bencana kelaparan di tanah itu. Artinya tanah itu tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Tanah itu tandus, tanah itu mandul, tanah itu mungkin orang lain bilang tanah itu seperti dikutuk. Tetapi ayat yang ke-12, di tanah yang kering, Ishak tetap menabur dengan setia. Firman Tuhan bilang, maka menaburlah Ishak di tanah itu, diterangkan. Tanah yang apa? Tanah yang kering. Jangan pernah. Yang kedua, marilah kita cinta untuk menabur di tengah tantangan. Dalam tantangan tetaplah suka untuk menabur. Menabur apa? Sekali lagi, kita tidak hanya bicara tentang materi. Hari-hari ini dunia itu menjadi tawar. Menabur apa? Kita bisa menabur kekuatan. Kita bisa menabur support. Kita kasih ayat. Sencaki Instagram. Itu setiap hari. Selalu diupdate ayat-ayat yang baru. Ada banyak orang yang DM. Yang bilang kami diberkati. Beberapa waktu yang lalu saya pelayanan di sebuah tempat. Lalu ada orang yang datang bilang, Pak, terima kasih ayat Sencaki sangat memberkati. Saya aja gak kenal ini orang. Tetapi ternyata dia adalah penonton setia dari ayat-ayat yang diberikan dari Instagram Sencaki. Jadi apa yang kita bisa berikan? Firman Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Firman Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada padamu Musa? Musa bilang, tongkat. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apa yang ada padamu? Kalau engkau punya, Tuhan, saya punya hati yang suka mendoakan. Doakanlah orang-orang. Kalau engkau bilang, Tuhan, saya punya materi yang lebih, maka
menaburlah dengan materimu. Firman Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu kok. Justru berkat Tuhan datang ketika kita menabur saat kita sedang ada dalam tantangan. Ketika kita sendiri merasa perlu dikuatkan. Tetapi Tuhan perhadapkan kita pada situasi atau seseorang di mana kita harus menguatkan dia. Itu berkat bagi hidup kita. Jadi perhatikan baik, maka menaburlah Ishak di negeri itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tidak ada penundaan bagi mereka yang suka menabur walaupun mereka sedang ada di dalam tantangan. Tidak ada penundaan. Ada pujian yang bilang tak ada penundaan katanya. Sekaranglah waktunya. Tapi menyedihkan kalau yang nyanyi ini suka menunda untuk menabur di tanah yang kering. Jadi jangan cuma suka menyanyi, tetapi kita harus tahu. Kalau kita bilang tak ada penundaan, berkat Tuhan sekarang dan amin, oke, saya aminkan itu. Tetapi apakah kita sudah menjadi pelaku firman? Apakah kita mau menabur di tengah tantangan? Apakah kita mau cross the river, mau menyeberang sungai tersebut? Apakah kita mau menerobos? Kenapa? Karena berkat Tuhan hanya ada pada orang-orang yang memilih dan punya tekad yang nekat. Gitu. Yang memilih, yang punya tekad dan nekat. Itu berkat Tuhan ada pada mereka semua. Oleh karena itu mari, walaupun mungkin kondisi ini tidak sedang ideal, kita berpikir ini bukan waktunya saya rasa Tuhan. Tetapi perhatikan baik, hidup ini tidak bicara tentang good idea, tetapi bicara tentang God's idea. Hidup ini nggak bicara tentang ide yang bagus, tetapi bicara tentang idenya Tuhan. Nah, kita tahu segala idenya Tuhan itu seringkali bertentangan dengan hukum-hukum kemanusiaan. Justru ketika engkau sedang kekurangan, di situ Tuhan mau engkau menunjukkan kasih-Mu kepada Tuhan. Justru ketika engkau sedang membutuhkan, di situ Tuhan mau kita menjadi orang yang berani untuk berbeda. Nah, itu yang kedua, kita mau menabur di tengah tantangan. Hari-hari ini dunia sedang menjadi tawar, kasih itu tawar. Kemarin saya pelayanan di Pamekasan. Waktu saya pelayanan di Pamekasan, pagi hari ketika saya jalan di pasar waktu itu saya lihat ada banyak polisi ya, ada banyak lah, mungkin 10-15. Saya pikir ada apa, saya nggak tahu kenapa. Ya saya jalan saja. Setengah 12 saya kembali, karena memang jalannya cuma satu itu, jadi saya harus balik lewat jalan tersebut. Saya kaget, saya lihat 2 orang sedang bertengkar, berkelahi menggunakan senjata tajam, dan tidak ada satupun yang melerai mereka. Itu saya tidak tahu apa yang saya lihat pada waktu itu, tapi orang Surabaya bilang, ya saya cukup kecenderungan pada waktu itu. Ya saya berdoa semoga itu hanya bercanda, walaupun mata saya sama sekali tidak bisa melihat bahwa itu sebuah candaan. Kenapa? Karena beneran ketika dia menebas. Nah, tetapi perhatikan baik, dunia boleh menjadi tawar, tapi mari kita tidak menjadi tawar. Ayo kita mau nabur di tengah tantangan. Jangan sampai kita menjadi tawar. Kenapa? Karena kalau kita tawar, kalau kita menjadi tawar hati di tengah kesesatan, maka dengan apa kita mau dikuatkan? Makanya firman Tuhan selalu bilang, janganlah gentar dan tawar hatimu. Karena tawar hati ini begitu membahayakan. Tawar hati ini tidak hanya mempingsankan kerohanian seseorang, tapi membunuh kerohanian seseorang. Dia tidak hanya mempingsankan iman seseorang, tetapi dia membunuh iman seseorang. Jadi ayo hari-hari ini hati-hati. Tapi saya yakin jemaat 2 malam SMC kita berbeda dari yang lain. Kita tidak mau menjadi tawar di tengah-tengah kesusahan, tengah-tengah hari-hari yang tidak semakin baik. Yang ketiga, cepat saja, Kejadian 26 ayat yang ke-22. Firman Tuhan bilang, lalu ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Gitu. Sumur itu dinamanya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kalau Anda baca cerita ini, mereka ketemu sumur, mereka bertengkar. Ketemu sumur, mereka bertengkar. Sampai di satu titik, mereka ketemu sumur, mereka gali, dan mereka tidak bertengkar. Apa yang mau dibagikan? Yang ketiga, ayo kita belajar untuk mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Mengalah untuk menerima kemenangan daripada Tuhan. Kalau kita mau membela diri kita, maka Tuhan tidak akan pernah bela kita. Tetapi ketika kita melepaskan, ada pujian bilang, ku lepaskan seluruh hakku, katanya. Ketika kita belajar untuk melepaskan keakuan kita, maka justru disitulah Tuhan berikan kita kemenangan. Hari-hari ini semua orang berlomba
mau terlihat baik di depan orang, di depan pimpinan, di depan senior dan sebagainya. Tetapi mari kita mengalah untuk menang. Kenapa? Justru orang-orang seperti ini yang menjadi orang-orang sorotannya Tuhan. Mata Tuhan katanya tertuju kepada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang apa? Yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Orang itu kalau ditulis mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, sudah pasti dia adalah orang yang rendah hati. Betul. Kenapa? Karena hatinya sungguh. Hatinya sungguh-sungguh. Artinya dia juga rendah hati. Nah, kalau orang rendah hati, Tuhan limpahkan kekuatan kepada kita. Saya berdoa supaya ini semua menjadi berkat buat kehidupan kita. Mazmur 37 ayat yang kelima sebagai ayat penutup. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri kita sama Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat tindakan-tindakan Allah dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kita akan melihat. Makanya ada ayat sampai bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana mau mengecap, bagaimana mau melihat, kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan ini bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita masing-masing, dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan dan saya berikan waktu untuk ibu kita. Saya kembalikan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Berikut beberapa pengumuman Gereja Sencaki Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk merindukan rumahnya untuk dipakai ibadah lawatan keluarga, bisa menghubungi Pak Hezekia. Doa malam setiap hari Kamis akan terlaksana pukul 9 dengan link yang akan dibagikan di WA Gereja. Untuk ibadah Super Wave dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 atau 5 sore di Gereja Jalan Secaki 1 nomor 16. Ibadah raya setiap hari Minggu akan dilaksanakan 3 kali. Ibadah raya pertama ada di pukul 7, ibadah raya kedua pukul 15, ibadah raya yang ketiga pukul 17. Pokok doa malam ini bagi bangsa dan negara dan saudara-saudari kita yang dalam kelemahan tubuh malam ini dengan kasih Kristus didoakan oleh Saudari Adel. Bagi Bapak Ibu yang berkenan memberikan persembahan bisa melalui rekening gereja yang tertera pada layar monitor. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami jemaat-Mu Tuhan sepanjang hari. Dari pagi hingga petang hari ini. Kami percaya Engkau menyertai kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Segala hal dalam pergumulan kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang kami lakukan, Engkau sendiri Tuhan yang menyertai. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menyukakan Engkau Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi gereja kami Sencaki. Kami percaya Tuhan Kau menyertai dan memberkati gereja kami Sencaki dalam setiap ibadah kami Tuhan. Kami percaya kuasa urapan Tuhan ada untuk gereja kami. Dan biarlah gereja kami Sencaki Tuhan menjadi gereja yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah warga sekitar Sencaki, Sombo, Kunti, Simolawang Tuhan. Engkau berkati warga sekitar gereja Sencaki Tuhan dengan berkat-Mu yang terbaik. Dan biarlah gereja kami menjadi gereja yang semakin Engkau berkati dan menjadi berkat bagi seluruh warga di sekitar Tuhan. Tuhan kami percaya warga sekitar gereja kami akan melihat Tuhan bahwa gereja kami seluruh jemaatnya bisa menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bisa menjadi contoh yang baik dan bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami jemaat ditempatkan. Tuhan kami berdoa bagi seluruh program gereja dari ibadah lawatan keluarga, ibadah wave Tuhan, super wave, dan juga
ibadah doa malam, setiap malam yang kita laksanakan, serta ibadah raya kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap program gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah semua program gereja Tuhan, Kau yang menyertai Tuhan, semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah kami melayani dengan kesungguhan hati, melayani hanya untuk Engkau Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan, memberikan yang terbaik, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan, karena Tuhan kami percaya dengan mengasihi Engkau membawa kami pada ketaatan Tuhan, membawa kami dalam berkat-Mu yang sempurna atas hidup kami, yang tidak pernah tertukar Tuhan, dan kami percaya Tuhan, biarlah pelayan-pelayan-Mu Tuhan semakin melayani dengan hati hamba Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu lagi dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala, bagi Billion seluruh pengerja dan keluarga besar pastori. Biarlah kasih karunia Tuhan, kesehatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada untuk keluarga ini Tuhan. Tuhan, kemanapun Bapak Ibu Gembala Engkau utus dalam pelayanannya, kami percaya Engkau sendiri yang berikan kuasa urapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang Engkau berikan lewat Bapak Ibu Gembala Tuhan, untuk kami jemaat-jemaat-Mu dan dimanapun Bapak Ibu penggembala menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Dan biarlah ini semua untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berkati Ibu Gembala yang saat ini dalam pelayanan. Kau berikan sehat, kuat, penyertaan, perlindungan Tuhan, sukacita Tuhan, dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga sampai di rumah Tuhan. Dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Sencaki, baik yang hadir di Zoom maupun yang belum hadir Tuhan. Berdoa Tuhan, di mana bagi jemaat yang memiliki pergumulan Tuhan, kuatkanlah kami juga dalam menghadapi pergumulan yang ada saat ini, dan janganlah biarkan kami fokus pada masalahnya saja ya Tuhan. Beri hikmat kami dan berikan kebijaksanaan kami Tuhan, serta kedewasaan iman terhadap kami dalam menghadapi pergumulan ini Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan bagi masing-masing kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan dengan tangan-Mu, dan berilah kami sehat, kuat pada setiap harinya Tuhan, mengingat di Surabaya juga sudah hujan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak berhenti dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap sehat kuat yang Tuhan berikan kepada kami, jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, biar mereka ada di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Biar mereka belajar terus untuk melakukan setiap firman Tuhan. Biar mereka terus belajar, kami Tuhan, belajar untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi untuk malam hari ini, kami percaya tidak ada kami yang tidak diberkati. Setiap kami diberkati dengan sempurna oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus sekali lagi bagi Ibu Gembala yang juga ada dalam perjalanan. Tuhan melindungi, berkati Sekia, Ibu Bernika dan Saudari Hana. Tuhan Yesus yang memberkati setiap apapun Tuhan yang anak-anak-Mu ini, keluarga ini lakukan Tuhan Yesus, Engkau yang tahu, dan Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan segala yang sempurna, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan Bapa, kami percaya, kami berdoa, pemberian Tuhan tidak untuk keluarga ini. Berkat Tuhan yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka sangka, tidak pernah mereka dengar, semuanya Tuhan siapkan untuk keluarga ini. Berkati juga Tuhan Yesus, Saudari Grace Angela, Tuhan yang memberkati dengan firman Tuhan, itu menjadi doa pergumulan. Tuhan berkati Bapak dimanapun anakmu ini berada, jadikan dia garam, jadikan dia terang, biar Tuhan Yesus dia diberkati, dan lewat hidupnya dia banyak juga memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga ini diberkati lewat kehidupan Saudari Grace Angela. Berkati juga untuk Saudari Adel dan Saudara Firmon. Tuhan, kami berdoa untuk kedua anakmu ini Tuhan, lewat setiap rencana mereka untuk mengadakan pernikahan, Tuhan kami percaya yang Tuhan persatukan itu kudus. Oleh karena itu, biarkanlah mereka hidup, mereka dipersatukan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lindungi rencana mereka Tuhan Yesus, dan taruh damai sejahtera Allah
dalam kehidupan mereka. Dan biarlah lewat hari-hari ini Tuhan sampai hari pernikahan, mereka banyak belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan satu dengan yang lain, tetapi yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Supaya hubungan mereka adalah hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Sebab ada cinta pada Tuhan di dalam hubungan mereka. Berkati juga Tuhan Yesus untuk Saudara Jeffrey dan keluarga. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melindungi. Berkati dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau yang membuat, Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Engkau yang membuat kami, Engkau yang mengizinkan kami ada di atas dan mengecap melihat kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, biarkan itu juga yang terjadi kepada anakmu Tuhan Yesus, Saudara Jeffrey. Tuhan yang memberkati dan melindungi. Buat dia semakin besar imannya di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan dia dapat mengecap dan melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, bela hidupnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Cukupkan segala sesuatu yang menjadi doa dan pergumulan biar Tuhan jawab dengan sempurna. Berdoa juga bagi Chris dan Ibu Belinda. Tuhan yang memberkati keluarga ini dengan berkat Tuhan sendiri. Bukan orang lain yang mampu membuat mereka tenang. Tetapi seperti firman-Mu berkata, bahwa hanya dekat Allah saja ketenangan kami ada. Oleh karena itu biarlah ketenangan yang daripada Tuhan ada untuk Pak Chris dan Ibu Belinda. Sebab ketenangan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Taruh damai sejahtera untuk keluarga ini. Dan Tuhan berkati pekerjaan mereka berdua. Biar Tuhan Yesus mereka dapat melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara manusia. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka semakin setia melayani Tuhan, mereka semakin mencintai Tuhan. Apa yang kecil di mata dunia, itu bisa Tuhan buat menjadi besar di mata Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, apapun yang mereka sedang rintis hari ini, biar Tuhan yang memberkati dengan sempurna. Berkati setiap kami Tuhan sekali lagi, dengan berkat Tuhan yang sempurna, dan kami percaya kami akan beristirahat dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu aku berdoa, memetak setiap rumah anak-anakmu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, yang sedang ikut doa malam. Dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Tidak ada kesialan, tidak ada malapetaka, roh gangguan apapun itu yang tidak berasal daripada Tuhan, semua hancur lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangunkan kami semua dengan tubuh sehat, kuat yang berasal daripada Tuhan. Besok dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami mau bekerja, kami mau melakukan kegiatan kami mau sekolah, kami juga mau berkegiatan, dan kami mau semuanya itu biar Tuhan yang lindungi. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dan kekuatan yang selalu berada dan berhenti dari Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat yang sempurna, yang tidak akan ditangankan, bahkan dibatangkan daripadamu. Sebab berkat itu Tuhan beri dan bentuk hanya untuk Engkau. Diberkati dalam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati bersama katakan, amin. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Yesus malam. memberkati. Selamat Selamat malam. istirahat. Tuhan Yesus memberkati.